Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Nova Sabrina Arifiati dan rekan saya Nurwahyu Amalia Rizky akan membahas akuntansi syariah, sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip akuntansi modern dengan nilai-nilai dan aturan dalam syariat Islam. Akuntansi syariah tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang amanah, keadilan, dan tanggung jawab moral. Mari kita memahami bersama-sama bagaimana sih prinsip-prinsip ini membentuk praktik akuntansi yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan. Jadi kita langsung ke materi yang pertama, yaitu inti dan tujuan studi akuntansi Islam. Jadi pada materi ini itu fokus untuk mempelajari dasar-dasar pemikiran dan warisan intelektual Islam atau turots, ideologi Islam, serta prinsip-prinsip akuntansi dalam Islam. Selain teori, studi ini juga mengkaji bagaimana sih prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam dunia modern, terutama di lembaga-lembaga yang menjalankan transaksi sesuai syariat. Contohnya itu seperti Bank Islam yang menerapkan prinsip bebas riba bagi hasil dan transaksi halal. Oke, selanjutnya kajian ini itu dimaksudkan untuk yang pertama, mengungkapkan inti konsep akuntansi Islam serta menjelaskan kemampuan dan peranannya dalam berbagai krisis yang terus-menerus. Yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan akuntansi yang meluas di masyarakat. Dan yang ketiga itu, membuktikan bahwa syariat Islam ini telah mencakup kaidah-kaidah akuntansi yang selama ini belum diketahui oleh pakar akuntansi modern. Jadi itu tujuan adanya kajian ini, teman-teman. Oke, materi selanjutnya itu manfaat dan signifikansi studi akuntansi Islam. Manfaat yang pertama, menunjukkan bahwa Islam itu meliputi agama, negara, ibadah, dan muamalah yang mengatur aturan-aturan universal yang meliputi seluruh fenomena kehidupan yang mengatur urusan-urusan keduniaan dan akhirat. Juga tidak bertentangan sama sekali dengan lingkungan, waktu, situasi, dan kondisi. Jadi, pada bagian ini itu menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem yang lengkap, mencakup agama, negara, ibadah, dan muamalah. Islam di sini itu mengatur prinsip-prinsip universal yang relevan untuk seluruh aspek kehidupan, baik urusan duniawi maupun akhirat. Selain itu, ajaran Islam juga bersifat fleksibel dan tidak bertentangan dengan lingkungan, waktu, dan situasi maupun kondisi yang terus berkembang, teman-teman. Oke, manfaat yang kedua, mengemukakan pokok-pokok pikiran akuntansi yang islami serta menjelaskan dasar-dasar dan kaidah-kaidah pokoknya yang terpenting dengan cara membandingkannya dengan kaidah akuntansi positif. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini itu menjelaskan pokok-pokok pemikiran akuntansi ini yang bersifat islami, termasuk dasar-dasar dan kaidah-kaidah utamanya. Pemaparan ini juga dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi Islam dengan akuntansi positif sehingga perbedaannya ini dapat terlihat secara lebih jelas, teman-teman. Manfaat yang ketiga, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang ragu terhadap Islam dan orang-orang yang menolak untuk berpegang kepada kaidah-kaidah dasar Islam. Pada bagian ini itu disampaikan sebagai bantahan terhadap pihak-pihak yang meragukan Islam atau menolak berpegang pada kaidah-kaidah dasarnya. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam ini memiliki dasar yang kuat dan tetap relevan untuk dijadikan pedoman. Nah, selanjutnya ada manfaat yang keempat, yaitu bertambah antusiasnya para pemimpin negara-negara Islam dan Arab dalam merealisasikan hukum Islam. Nah, hal ini itu juga terlihat dari meningkatnya antusiasme para pemimpin negara-negara Islam dan Arab dalam upaya untuk merealisasikan dan menerapkan hukum Islam di berbagai sektor kehidupan, teman-teman. Baik teman-teman,
Di bagian ini, kita akan membahas metode studi akuntansi Islam. Metode-metode ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan akuntansi yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah. Pertama, ada metode istinbat atau eduksi. Metode ini fokus pada bagaimana kita menyimpulkan prinsip akuntansi dari sumber hukum Islam yang paling otoritatif, dimulai dari Al-Quran yang menjadi dasar hukum bagi ibadah maupun muamalah. Lalu, as-sunnah sebagai penjelas dan perinci ayat-ayat yang sifatnya umum. Setelah itu, digunakan juga ijtihad para ulama dan ahli fikih untuk merumuskan aturan yang lebih rinci sesuai kondisi zaman dan tempat, termasuk pula mempertimbangkan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, serta memperhatikan praktik-praktik empiris yang sudah dilakukan sejak masa awal Daulah Islamiyah. Jadi, metode istinbat ini benar-benar berangkat dari sumber hukum Islam untuk merumuskan prinsip akuntansi. Selanjutnya, metode tahlili atau analitis. Di sini pendekatannya adalah melakukan perbandingan. Kita membandingkan kaidah dasar akuntansi Islam dengan teori akuntansi positif yang berkembang saat ini. Dari perbandingan itu, kita bisa melihat apa saja persamaan dan perbedaannya. Jadi metode ini membantu kita memahami bagaimana akuntansi Islam berdiri secara konseptual jika dilihat dari analisis akademik modern. Yang terakhir, metode tanbiki atau aplikasi. Metode ini lebih fokus pada praktiknya, yaitu bagaimana dasar-dasar dan kaidah akuntansi Islam benar-benar diterapkan di perusahaan atau lembaga yang ingin menjalankan syariat dalam transaksi keuangannya. Di sini juga dibahas berbagai kendala yang mungkin muncul, misalnya dari sisi regulasi, kesiapan SDM, sistem informasi akuntansi, atau kondisi pasar. Tujuan metode ini adalah melihat bagaimana teori itu diterapkan sekaligus hambatan nyata yang harus dihadapi. Melalui 3 metode ini, yaitu istinbat, tahlili, dan tatbiki, studi akuntansi Islam bisa dipahami secara lengkap, mulai dari landasan hukumnya, analisis akademiknya, sampai implementasi praktisnya. Selanjutnya, kita masuk ke dasar-dasar studi akuntansi Islam. Bagian ini menjelaskan fondasi yang menjadi pegangan ketika kita mempelajari atau meneliti akuntansi dari perspektif Islam. Kita mulai dari yang pertama, dalam studi akuntansi Islam, syariat Islam harus ditempatkan sebagai hujah atau dalil utama. Artinya, kita menjadikan syariat sebagai sumber kebenaran yang menjadi rujukan, bukan malah disesuaikan atau dipaksa mengikuti teori konvensional yang ada. Jadi, arah pemikirannya berasal dari syariat dulu, baru kemudian dianalisis dalam konteks akuntansi. Yang kedua, syariat Islam itu tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga mengatur muamalah. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu, ketika kita membahas akuntansi Islam, kita tidak hanya melihat aspek teknisnya saja, tetapi juga nilai ibadah dan etika yang ada di dalam setiap transaksi. Yang ketiga, studi terhadap turuts Islam, yaitu warisan keilmuan seperti konsep-konsep, kaidah dasar, teori, dan aturan yang menjadi langkah sangat penting. Turuts ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan modern secara Islami tanpa harus menunggu apakah hasilnya sama atau tidak dengan konsep konvensional. Fokusnya adalah memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sejalan dengan prinsip syariah. Yang keempat, sepanjang sejarahnya, hukum Islam menetapkan kaidah-kaidah pokok yang sudah baku. Ini berarti dasar-dasar hukumnya stabil dan terjaga, meskipun aplikasinya bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Kaidah pokok inilah yang menjadi fondasi bagi perkembangan akuntansi Islam. Yang terakhir, tujuan utama studi dan riset dalam ilmu-ilmu keislaman bukanlah untuk mendapatkan pujian atau keuntungan duniawi. Hakikatnya adalah untuk beramal dan beribadah. Jadi, mempelajari akuntansi Islam bukan hanya soal kompetisi akademik, tapi juga bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui pengelolaan keuangan yang benar dan etis. Jadi, dasar-dasar ini menunjukkan bahwa akuntansi Islam dibangun bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari landasan spiritual dan nilai-nilai syariah.
Jadi, kesimpulan materi pada kali ini yaitu bahwa studi akuntansi Islam adalah upaya untuk memahami, merumuskan, dan menerapkan kaidah-kaidah akuntansi yang bersumber dari syariat. Kajian ini menggali konsep dasarnya dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama, kemudian membandingkannya dengan akuntansi modern, serta menerapkannya pada lembaga yang bertransaksi sesuai hukum Islam. Nah, melalui studi ini, kita dapat melihat bahwa Islam ini memiliki aturan yang lengkap dan relevan, termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntansi Islam juga memberikan solusi bagi persoalan akuntansi kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa syariat memuat prinsip-prinsip yang komprehensif dan dapat diterapkan dalam ekonomi modern. Nah, tujuan akhirnya adalah membangun sistem akuntansi yang rasional, aplikatif, bernilai ibadah, dan berorientasi pada kemaslahatan. Teman-teman, melalui akuntansi syariah, kita belajar bahwa setiap transaksi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga tanggung jawab spiritual. Semoga penjelasan ini menguatkan pemahaman kita tentang pentingnya akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.